Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022 dan khususnya teman-teman yang ingin kuliah di UB ya, yang menjadikan UB sebagai salah satu atau sebagai cita-cita untuk berkuliah. Nah, ini ada kabar gembira teman-teman. Kita bisa cek langsung di selma.ub.ac.id tentang apa? Penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi ya tahun 2022. Ini peluang besar karena UB tahun ini 2022 jalur mandirinya itu 50% kuotanya. Jadi sangat besar sekali. Untuk itu jangan dilewatkan setiap peluang yang bisa diikuti atau setiap peluang yang bisa dimasuki, maka sebaiknya dicoba. Karena itu bisa jadi kita diterima dari peluang yang kita coba itu. Ini pengumuman baru karena dirilis pada bulan Maret tahun 2022 ini ya. Jadi tanggal 14 kemarin baru pekan lalu. Kita akan simak beberapa data tentang penerimaan jalur prestasi UB ini, waktunya kapan, syaratnya apa, dokumen apa yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti kita akan buka, mulai dari persyaratan, jadwalnya kapan, berapa biayanya, data nilai rapot apa yang dibutuhkan, kemudian nilai akreditasinya bagaimana untuk sekolah-sekolah yang bisa ikut, pemilihan prodinya itu kita dapat jatah berapa, tata cara pendaftarannya. Kita buka dulu di persyaratan umum ya. Nanti tidak saya kupas semua, tapi yang besaran-besaran saja, yang umum. Nah, ini bisa diketahui teman-teman di poin B, jalur beasiswa ini, jalur prestasi ini ternyata bisa diikuti oleh 3 angkatan. Nah, angkatan yang lulus tahun 2020, 2021, atau angkatan sekarang yang lulus pada tahun 2022. Nah, anak-anak yang lulus tahun ini atau yang sekarang kelas 3 berarti nanti harus menyatakan surat keterangan bahwasanya dia masih ada di kelas 12. Ini persyaratan yang perlu kita ketahui bersama untuk syarat pertama atau syarat umumnya. Jadi program ini bisa diikuti oleh 3 angkatan ya. Tahun 2020, yang lulus tahun 2021 atau gap year yang lalu, kemudian yang tahun ini. Nah, berikutnya ini syarat berikutnya adalah terkait dengan nilai rapor minimal itu rata-rata 8 per semester, khusus untuk yang pengetahuan saja. Jadi nilai rata-rata rapotnya minimal 8 di tiap semesternya untuk yang pengetahuan saja. Teman-teman, saya kira kalau untuk angka 8 bisa memenuhi ya, karena ini biasanya anak-anak yang berprestasi pasti bisa mencapai ini. Kemudian syarat khususnya itu ada prestasi akademik. Prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik. Untuk prestasi akademik itu bisa dari juara-juara di perlombaan. Ini saya beri tanda, ini ada olimpiade, kompetisi siswa, karya ilmiah, jelas cermat, atau lomba esai. Bisa nanti, tapi yang diakui ya itu juara 1, 2, dan 3 saja. Tingkat internasional atau tingkat nasional. Jadi kalau tingkat provinsi dan kabupaten sepertinya tidak diakui. Kalaupun nanti dimasukkan mungkin poinnya rendah. Tapi yang tertulis di sini itu tingkat inter atau tingkat nasional. Nah, selain itu kalau kita mencantumkan prestasi non akademik, kira-kira apa yang diakui? Nah, ternyata untuk prestasi non akademik itu bisa dari prestasi juara 1, 2, dan 3, atau mungkin mendapatkan medali emas, perak, atau perunggu pada pada kejuaraan atau pada lomba olahraga, kesenian, keterampilan, atau keagamaan. Kemudian bisa juga dari teman-teman yang punya sertifikat hafalan Al-Quran. Dan di sini saya kira cukup longgar ya, syaratnya minimal 10 juz saja. Nah, ini yang saya catat dari persyaratan untuk yang prestasi akademik dan non-akademik. Teman-teman yang berminat, mudah-mudahan ini nanti bisa terpenuhi ya untuk sertifikat lomba ini. Baik. Kita masuk berikutnya ke jadwal.
Ternyata ini cukup panjang pendaftarannya. Di sini kelihatan bahwasannya pendaftaran itu dibuka tanggal 15 Maret ya, sampai tanggal 29 April. Jadi sekarang itu tanggal 19 Maret, masih cukup waktu sekitar 1 bulan lebih ya. Kita bisa mempersiapkan dokumen-dokumen untuk bisa mendaftar. Kemudian pengisian data juga sama, 15 Maret sampai 29 April. Kemudian nanti ada wawancara khusus ya untuk teman-teman yang memilih prodi studi keuangan perbankan. Nanti ada wawancara di tanggal 19 sampai 14 Mei. Diumumkannya tanggal 14 Juni. Kalau kita merujuk kepada pengumuman UTBK, jadi ini sebelum UTBK ya. UTBK itu kalau teman-teman melihat di jadwalnya, itu diumumkan tanggal 23 Juni kalau tidak salah. Jadi ini lebih awal pengumumannya dibandingkan pengumuman tes UTBK. Nah, tes UTBK itu diumumkan tanggal 23 Juni. Kalau ini kan 14 Juni. Dan nanti ada penetapan UKT dan pembayaran UKT online di bulan Juni. Saya kira ini sangat longgar waktunya dan karena ini menggunakan dokumen-dokumen yang nanti bisa disiapkan lebih awal, teman-teman nanti bisa menyiapkan dokumen tersebut untuk bisa paling tidak punya poin yang tinggi ya di dalam proses seleksi jalur prestasi di Universitas Brawijaya ini. Kita lanjutkan ke biaya pendaftaran. Berapa biayanya kira-kira? Ternyata biayanya sama ya, kayaknya sama dengan biaya formulir UTBK, 350.000. Kemudian pengisian data nilai rapor. Nah, apa saja yang nanti bisa dimasukkan? Ternyata ini ada ketentuannya ya. Nilai rapor itu yang dipakai itu nilai rapor yang pengetahuan saja. Mata pelajaran tidak semuanya. Nah, hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian rata-rata ini ya, perhatikan ini, rata-rata nilai mapel peminatan. Jadi misalnya anak-anak dari IPA berarti rata-rata fisika, kimia, biologi. Anak-anak dari IPS berarti rata-rata mata pelajaran geografi, ekonomi, dan sosiologi. Jadi ada 4 item ya. Ini matematika yang pertama, kemudian nilai bahasa Indonesia yang kedua, nilai bahasa Inggris yang ketiga, dan nilai keempat itu adalah rata-rata dari nilai mapel-mapel peminatan. Yang nomor 2 ini semester berapa saja. Nah, ternyata kalau teman-teman dari kelas reguler, dan ini yang paling banyak ya, itu yang diunggah itu nilai semester 3, 4, dan 5. Jadi mulai dari kelas 11 semester 1 dan 2, kemudian kelas 12 semester 1 saja. Jadi hanya 3 semester nanti nilai yang diunggah. Jika teman-teman dari kelompok akselerasi yang 4 semester, maka yang diunggah itu nilai semester 1, 2, dan 3. Tapi jika akselerasi 6 semester, maka ini sama dengan yang poin A tadi. Semester 3, 4, dan 5. Ini adalah persyaratan nilai-nilai yang nanti harus diunggah di sistem pendaftaran. Jadi tadi hanya menggunakan pengetahuan saja. Kemudian mapelnya itu hanya ada 4 komponen. Mapel umum ya, matematika, bahasa Inggris, sama rata-rata dari mapel ciri. Untuk semesternya, semester 3, 4, dan 5. Berikutnya adalah data nilai akreditasi yang diperlukan. Nanti teman-teman bisa mengunggah nilai akreditasi sekolah masing-masing ya, apakah A, B, atau C, dan ada skornya. Ini bisa ditanyakan di pihak sekolah, biasanya di TU atau di guru BK. Mesti ada dokumen tentang akreditasi. Di situ ada abjadnya, apakah A, B, atau C, kemudian ada skor hasil akreditasinya, apakah 90, apakah 95, atau 91, atau 97, gitu ya. Nah, itu nanti bisa tanya di pihak TU sekolah atau bagian kurikulum, atau bisa juga ke tim BK. Berikutnya pemilihan program studi. Bagaimana atau ada berapa program studi yang bisa dipilih? Nah, ini. Setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 prodi saja. Dua-duanya bisa dari Saintek atau dua-duanya dari Soshum. Berikutnya, peserta juga
dari dua pilihan itu bisa mix ya, yaitu satu dari saintek, kemudian satu dari kelompok soshum, atau keduanya di bidang saintek atau soshum. Jadi pilihannya maksimal boleh milih dua, dua-duanya boleh dari saintek, dua-duanya boleh dari soshum. Nah, atau mix satunya saintek, satunya soshum. Ini hampir mirip dengan syarat yang dilakukan di tes UTBK atau di SBMPTN ya, hanya dua prodi saja. Kemudian nanti urutan dalam pemilihan prodi itu menyatakan prioritas pilihan. Jadi pilihan satu berarti nanti ada diprioritaskan, pilihan dua itu yang cadangan atau yang tidak diprioritaskan. Nah, nanti prodi-prodinya nanti bisa diklik di sini ya. Saintek itu ada prodi apa saja, sosum ada apa saja, kemudian yang kelompok vokasi itu ada apa saja. Bagaimana urutan tata cara pendaftarannya? Di sini saya buka ya. Ada banyak tahapan, tapi secara umum gini. Pertama harus membuat akun dulu di laman admisi.ub.ac.id. Kemudian pilih seleksi mandiri UB jalur prestasi 2022. Baru mengisi nomor NISN dan nomor MPSN. Kemudian nanti ada notifikasi pembayaran, teman-teman akan menerima kode pembayaran yang muncul saat mendaftar di link admisi ini. Kemudian bank yang bisa dilakukan kerja membayar itu ada BNI, Bank Mandiri, atau Bank BRI di seluruh Indonesia. Ada kode pembayaran 13 digit ya, yang tadi sudah dikirimkan pada saat kita membuat akun atau pada saat kita melakukan registrasi. Nah, di sini ada keterangan untuk teman-teman tata cara pembayarannya. Jika melalui Bank BNI bisa klik di sini, jika Bank Mandiri klik di sini, jika melalui Bank BRI bisa klik di sini. Nah, nanti setelah pembayaran berhasil, baru melakukan konfirmasi pembayaran pada laman admisi. Nah, nanti bukti pembayarannya bisa difotokopi untuk cadangan. Baru setelah itu teman-teman bisa mengisi form pendaftaran di laman admisi.ub.ac.id. Tahap berikutnya adalah pemilihan program studi yang dituju berdasarkan pesan pada poin 2 tadi ya. Jadi boleh milih dua prodi, bisa dua-duanya saintek atau soshum, atau mix satu saintek satu soshum. Kemudian baru mengunggah berkas kelengkapan pendaftaran sebagai berikut. Disiapkan foto diri, rapor semester sesuai ketentuan tadi ya, 3 semester saja, semester 3, 4, dan 5, kemudian fotokopi ijazah bagi yang gap year, lulusan 2020 atau 2021, dan yang sekarang kelas 3, berarti cukup surat keterangan bahwasanya berada di kelas 12. Kemudian ada menyertakan juga KTP atau surat keterangan atau kartu keluarga ya. Kemudian nomor 12 ini adalah tadi ya, karena ini adalah jalur prestasi, maka dibutuhkan sertifikat. Diunggah 3 saja. Juaranya bisa akademik, bisa non-akademik, apakah tingkat internasional, apakah tingkat nasional, atau prestasi hafal Al-Quran. Nah, cuma di sini ada keterangan teman-teman. Di sini ada keterangan jika ada. Jadi ternyata kolom sertifikat itu saya kira tidak mutlak harus terpenuhi. Karena di sini jika ada. Walaupun nanti pasti teman-teman yang tidak punya mungkin skornya akan kalah ya, atau skornya akan tidak lebih tinggi dibanding teman-teman yang punya. Tapi ini tidak artinya tidak menutup peluang teman-teman yang tidak punya sertifikat sama sekali itu bisa daftar asalkan nilai raport yang memenuhi. Jadi bisa jadi nanti prestasinya itu dilihat dari nilai rapotnya. Berikutnya ini menyetujui persyaratan, biasanya ada kolom konfirmasi yang dicentang, baru cetak kartu seleksi. Nah, informasi lebih lanjut, lebih detail, atau kalau ada pertanyaan bisa nanti teman-teman bisa klik haloselma.ub.ac.id. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti teman-teman secara lebih detail bisa membuka di web ini ya, selma.ub.ac.id, dan lebih bisa detail untuk mengetahui persyaratan dan juga aturan-aturan jalur prestasi Universitas Brawijaya tahun 2022.
Sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Semoga kita semua sukses nantinya ya. Bisa diterima di perguruan tinggi terbaik yang kita pilih. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.